Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sobelo Uwi Uwiono SHMPD. Di sini saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dafazaran Hafla Usbanda dengan NPM 2310056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai antropologi hukum sub CPMK 1. Pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu dari antropologi yang secara khusus mengkaji hukum sebagaimana bagian yang tidak dipisahkan dari sistem kebudayaan masyarakat. Dalam perspektif ilmiah, antropologi hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan norma atau aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi sebagai suatu fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, Fokus fokus utama antropologi hukum adalah memahami bagaimana hukum terbentuk, dijalankan, ditafsirkan, serta dipatuhi atau bahkan dilanggar oleh individu dan kelompok dalam konteks sosial budaya tertentu. Lalu di sini ada definisi menurut para ahli. Suarjono Sokanto mengatakan, antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum, timbal balik antara hukum dan kebudayaan dalam masyarakat menurutnya. Hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai, norma, dan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat tersebut. Lalu ada menurut Bushar Muhammad, antropologi hukum mempelajari hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut juga living law, terutama pada hukum adat, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menurut Hilman Hadikusuma, antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan dalam kaitan dengan hukum, khususnya hukum adat yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Lalu di sini ada ruang lingkup antropologi hukum. Yang pertama ada hukum adat dalam masyarakat. Antropologi hukum mengkaji hukum adat sebagaimana hukum yang hidup living law dalam masyarakat. Hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis tetapi dipatuhi karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah berdasarkan nilai dan tradisi lokal. Lalu yang kedua ada proses penyelesaian sengketa. Antropologi hukum juga mempelajari bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik atau sengketa. Tidak semua masalah diselesaikan melalui pengadilan formal, diselenggarakan melalui pengadilan formal, tetapi sering menggunakan cara adat seperti musyawarah, mediasi, atau keputusan tokoh masyarakat. Lalu di ada yang ketiga adalah peran lembaga adat. Dalam masyarakat tradisional, lembaga adat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum. Antropologi hukum mengkaji bagaimana lembaga bekerja, siapa yang berwenang, serta bagaimana keputusan diambil dan dijalankan dalam masyarakat. Lalu ada perbandingan sistem hukum tradisional dan modern. Antropologi juga membandingkan sistem hukum tradisional dengan hukum negara modern. Hal ini bertujuan untuk melihat perbedaan, persamaan, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan berdampingan dalam masyarakat. Lalu di sini ada manfaat antropologi hukum. Yang pertama ada memahami hukum dalam konteks budaya masyarakat. Antropologi hukum membantu kita memahami bahwa setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda. Dengan begitu, hukum dapat dilihat sesuai dengan konteks budaya yang ada sehingga tidak disalahartikan atau dipaksakan secara kaku. Lalu ada yang kedua, membantu penyelesaian konflik secara adat. Dalam banyak kasus konflik masyarakat tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Antropologi hukum memberikan pemahaman tentang dengan penyelesaian sengketa secara adat seperti musyawarah atau mediasi yang seringkali lebih diterima oleh masyarakat.
Lalu ada yang ketiga, menjadi dasar pembentukan hukum nasional. Hasil kajian antropologi hukum dapat dijadikan bahkan pertimbangan dalam membuat hukum nasional. Hal ini penting agar hukum yang dibuat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Lalu ada menghindari konflik antara hukum negara dan hukum adat. Dengan memahami hukum adat, pemerintah dapat menghindari benturan antara hukum formal dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan tidak merugikan pihak tertentu. Lalu yang terakhir ada memberikan perspektif sosial dalam penegakan hukum. Antropologi hukum memberikan sudut pandang bahwa penegakan hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dengan begitu, hukum bisa ditegakkan secara lebih adil dan manusiawi. Lalu di sini ada manfaat antropologi dengan ilmu lainnya. Ada yang pertama ada hubungan antropologi dengan sosiologi. Antropologi dan sosiologi sama-sama mempelajari masyarakat. Perbedaannya, antropologi lebih fokus pada budaya dan masyarakat tradisional, sedangkan sosiologi lebih menekan pada struktur sosial masyarakat modern. Keduanya saling melengkapi dalam memahami kehidupan sosial manusia secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada hubungan antropologi dengan psikologi. Jadi antropologi yang berkaitan dengan psikologi karena sama-sama mempelajari perilaku manusia. Antropologi melihat perilaku manusia dari sisi budaya, sedangkan psikologi dari sisi mental dan kejiwaan. Dengan menghubungkan keduanya, kita dapat memahami bagaimana budaya mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang. Lalu ada yang ketiga, ada hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Antropologi membutuhkan sejarah untuk memahami asal-usul dan perkembangan suatu budaya. Sejarah membantu menjelaskan bagaimana kebudayaan terbentuk dan berubah dari waktu ke waktu, sehingga antropologi dapat menganalisis kondisi masyarakat saat ini. Lalu yang terakhir ada hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Antropologi juga berkaitan dengan ekonomi dalam hal aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Antropologi melihat bagaimana sistem ekonomi dipengaruhi oleh budaya seperti tradisi berdagang, sistem barter, dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Lalu di sini ada kesimpulan. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat. Dalam kajiannya, antropologi hukum melihat bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan saat dipengaruhi oleh nilai norma, adat istiadat, serta kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga lahir dari pertumbuhan dari praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.